saya maunya nyekolahin anak ke sini tapi mertua pengennya ke sini kayak gitu. Nah, kalau konteksnya seperti itu untuk mengutamakan pendapatnya gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman BEMers, semoga dimanapun teman-teman berada selalu diberi kesehatan serta diberi kelancaran di setiap aktivitasnya. Kembali lagi di podcast Muamalah Talks. Tema kita hari ini sangat menarik, khususnya untuk teman-teman BEMers yang sudah menjadi orang tua muda atau sudah memiliki anak bayi dan balita. Nah, di mana menjadi orang tua muda itu tidak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman. Harus mempersiapkan mental serta pemahaman dalam mendidik anak dengan baik dan benar. Harapannya si kecil tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Nah, saat ini kita bersama dengan Ustadz Dr. Rahmawan Oktaviano, LCMA. Nah, dan kita akan mengulik lebih jauh tentang mengasuh anak dalam Islam. Ustadz, apa kabar Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan menemani saya dan teman-teman BEMers. Sama-sama. Hari ini untuk membahas pola asuh anak dalam Islam. Nah, Ustadz, saya sering mendengar kalau dalam konteks mengasuh anak ya Ustadz, itu kan kita diajarkan untuk memberi pembelajaran agama itu sedini mungkin kayak gitu ya. Nah, konteks sedini mungkin itu tuh seperti apa Ustadz? Harus dari kecilnya kapan kayak gitu? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Amin. Terkait dengan apa yang barusan diutarakan, memang dalam agama kita mendidik anak itu sedini mungkin. Ya, sedini mungkin dalam artian bahkan sebelum anak itu dilahirkan, ya itu sudah dibuat satu prepare bagaimana kita menyiapkan ya, calon ibu yang akan kelak menjadi ibu dari putra-putri kita. Ya, karena nanti kan akan banyak anak-anak kita nanti berinteraksi dengan mereka. Ya, makanya kan dalam kitab-kitab fikih kita mendapatkan informasi bagaimana kita memilah dan memilih calon istri yang solehah dan lain-lain sebagainya. Ini bagian dari persiapan sedini mungkin ya. Jadi sedini mungkin kayak saya ini belum menikah, jadi harus mencari calon yang kelak akan menjadi ibu dari anak-anak kita. Jadi mencari istri itu bukan hanya mencari pasangan hidup, tapi mencari ibu dari anak-anak kita, dengan harapan kalau ibunya solehah, mudah-mudahan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Oke, saya kira tuh semenjak diazanin atau kayak gimana ya, gitu. Itu memang di awal perkembangannya memang seperti itu. Tapi jauh sebelum itu kita tarik ke belakang. Ya, meskipun nanti secara tahap aplikasi pendidikan anak, yaitu pada saat anak dilahirkan, orang tuanya lah yang nanti memberikan corak. Masih ingat kan hadis yang disampaikan Abu Hurairah saat Rasulullah menyatakan satu informasi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, anak itu lahir semuanya fitrah, suci, tanpa noda, tanpa dosa, tanpa kesalahan, tanpa penyimpangan, tanpa kekeliruan. Ya, siapa yang menyebabkan anak itu menyimpang? Siapa yang menyebabkan anak itu bercorak warna-warni? Kata Rasulullah, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi, yang memberikan corak-corak warna-warna di dalam kehidupannya. Oleh karena itu maka mempersiapkan calon ayah yang soleh, mempersiapkan calon ibu yang solehah, itu juga bagian dari persiapan kita ingin mendidik anak-anak kita, insyaallah ta'ala. Jadi nanti kalau dia tumbuh di lingkungan yang sekolahnya ada teman-teman yang kurang baik dan lain, itu berarti semua tanggung jawab orang tuanya berarti. Ya, insya Allah, karena setidaknya kan dia sudah ada tameng dasar, ya, filter di dalam
keluarganya. Ya, jadi kalau keluarganya kuat, ya tumbuh dengan nilai-nilai Islam, insya Allah faktor-faktor lingkungan itu bisa setidaknya diantisipasi. Ya, meskipun faktor lingkungan itu memang sedikit banyak ada pengaruh. Ya, namun setidaknya jangan sampai benteng pertahanan di rumah tangga itu rapuh, sehingga anak itu tidak bisa membentengi dirinya untuk menghadapi kehidupan yang mungkin jauh berbeda dari nilai-nilai norma agama di luar sana. Oke, baik Ustadz. Ada ini nggak sih Ustadz, tips atau anjuran gitu untuk kalau anaknya udah lahir nih gitu, untuk tumbuh besarnya nanti gimana caranya orang tua itu bisa mengajarkan anaknya agar mempunyai akhlak dan karakter yang baik, khususnya sesuai dengan ajaran Islam? Jadi kalau anak sejak lahir, ya tentu kan dalam ajaran agama kita ada syariat yang tadi disampaikan ya. Ya baru lahir diazankan di telinga kanannya, diiqamatkan di telinga kirinya, ya agar ya suara yang pertama kali terdengar, ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya itu setidaknya adalah lantunan tauhid, ya sehingga setidaknya mengukuhkan ya untuk bekal dia di kemudian hari pada saat dia beranjak dewasa. Ya belum lagi dalam agama kita kan ada syariat kasih nama yang baik. Nah, ya anak-anak kita ya, jangan sampai ngasih anak sembarangan, namanya nggak baik. Ya, dan itu kan juga perlu ilmu. Ya, sebab ada juga terkadang di masyarakat kita salah kaprah. Ya, mentang-mentang ada di Quran, dimasukin aja namanya. Seperti di Quran ada jahanam, udah dah namain jahanam anaknya. Ya karena nggak paham orang tua. Iya, benar. Ya, pernah mendengar ada ya, salah satu mahasiswi ya, namanya itu Hawiyah. Ya ini mohon maaf kalau ada yang namanya Hawiyah. Ya sekelas bagus. Ya padahal kan Hawiyah itu nama dari nama-nama neraka. Ya jadi jangan sampai kita memberikan nama itu nama yang tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Ya maka pilihlah nama-nama yang baik. Ini dalam rangka pendidikan. Saat kita berikan dia nama-nama nabi dan rasul, setidaknya anak yang namanya Yusuf dia akan berkaca, oh ini loh harapan orang tua saya. Dikasih nama Muhammad, oh ini harapan kedua orang tua saya, sehingga ya anak-anak kita itu punya tanggung jawab untuk membawa namanya sesuai dengan harapan kedua orang tuanya. Kalau di era sekarang itu kan sempat viral kemarin Ustadz. Jadi sekarang kalau CS Bank itu kalau mau anak buka rekening nih, kalau dulu namanya enak kan Ustadz, Agus Budi Dimas. Sekarang kan namanya susah, Ganindra Aldebara gitu. Berarti terlepas, tapi tetap dianjurkan ya kalau untuk umat muslim namanya kalau bisa. Iya, bukan kalau bisa, memang dianjurkan dalam ya? Agama kita memberi nama-nama yang baik. Sampai-sampai kan ada sabda Rasulullah, ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai pada saat dinisbatkan kepada nama Allah Azza wa Jalla yang kita kenal dengan nama Asmaul Husna. Abdurrahman, hamba Allah yang maha pengasih. Abdurrahim, hamba Allah yang maha penyayang. Abdullah, hambanya Allah. Nama Muhammad yang terpuji dan lain sebagainya. Ya karena nama itu doa. Yang mudah-mudahan doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekarang kan kebanyakan artinya bagus, cuman nggak bahasa Arab gitu. Kebanyakan sekarang kayak gitu. Iya, memang tidak mesti bahasa Arab. Yang penting ada makna yang baik di belakangnya. Oh, baik Ustadz. Itu pertanyaan saya juga tadi Ustadz sebenarnya. Nah Ustadz, tadi Ustadz sudah sempat menyinggung bahwa untuk prepare menjadi orang tua itu kan memilih calon istri yang baik gitu kan. Berarti kan ini peran ibu nantinya. Nah sebenarnya di dalam rumah tangga itu pembagian ideal peran istri dan suami dalam mengasuh dan membesarkan anak itu sampai mana Ustadz? Kan kebanyakan biasanya istri ngurus anak, suami mencari nafkah kayak gitu. Nah itu yang pembagian yang ideal itu seperti apa? Ya, jadi kalau pembagian peran di dalam kehidupan rumah tangga ini sebenarnya fleksibel ya. Ya, artinya ini kan terkait dengan siapa melakukan apa. Ya, tidak bisa kita secara saklek ya, tanda kutip, harus A, harus B. Pembagian tugas-tugas di dalam rangka untuk
mendidik anak-anak kita. Karena dalam hadis yang tadi kita sinyalir kan ditegaskan, jadi yang memberi corak anak warna, yang punya peran dalam kehidupan untuk mendidik anak-anaknya itu adalah peran kedua orang tua. Fa'abawahu, ya ibu dan bapaknya. Jadi yang namanya anak itu bukannya anak ibu, anak bunda, bukan juga anak ayah, tapi anak kedua orang tuanya. Sehingga ya ini dikomunikasikan antara suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, ya dicari mekanisme yang terbaik untuk kemaslahatan berbagi tugas anak-anaknya. Ya berbagi tugas, karena kan masing-masing kita ya latar belakang pendidikan, pekerjaan, profesi itu kan ya beraneka ragam, corak, sehingga ini bisa disesuaikan. Yang penting ya tujuannya sama, yaitu membawa kemaslahatan buat ya kehidupan anak-anak kita di kemudian hari di dalam memahami syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ustadz, saya ada pertanyaan lagi. Tadi Ustadz sempat menyinggung bahwa ya kedua orang tua itu dan orang-orang tua lainnya pasti mempunyai latar belakang yang berbeda kayak gitu. Mulai dari pekerjaan contohnya. Nah sekarang kalau di era sekarang itu kan wanita banyak yang memiliki pendidikan tinggi ya Ustadz ya, bekerja, berkarya, bisa dibilang kayak wanita karir lah kayak gitu, sehingga banyak sekali dalam hal anaknya gitu, anaknya akhirnya dititipkan ke babysitter atau dititipkan ke penitipan anak kayak gitu. Nah bagaimana atau ada sarannya nggak Ustadz agar sosok ibu ini tidak digantikan oleh babysitter, mengingat sang ibu adalah wanita karir kayak gitu ya, perannya? Baik, ini menarik memang pertanyaannya. Ya satu peran wanita karir ya, yang mana profesi pekerjaannya itu sekaligus dia sebagai seorang ibu yang harus mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Ya, jadi dalam perspektif agama kan sebenarnya sah-sah saja seseorang itu meniti jalan menjadi wanita karir. Ya sebab yang namanya pekerjaan itu kan terkadang ya tidak memilah dan memilih perbedaan-perbedaan gender. Ya artinya begini, kalau seseorang dilarang untuk menjadi wanita karir, itu kan artinya siapa nanti yang akan berprofesi bekerja sebagai bidan dalam ahli kandungan, yang itu ada kaitannya dengan perempuan. Benar. Ya, padahal kan itu perempuan juga mungkin dia punya keluarga, punya anak, sehingga dia harus mendedikasikan dirinya itu untuk bekerja. Seperti ibu guru yang ngajar di TPA, itu kan wanita karir dalam mengajarkan agama. Ya, jadi dalam agama kita itu tidak ada stratifikasi perbedaan gender antara laki dan perempuan dalam pekerjaan. Yang penting pekerjaannya halal, pekerjaannya itu berbakti untuk agama, nusa dan bangsa, pekerjaannya itu membawa kebaikan dan kemaslahatan. Itu sesuatu yang diperbolehkan dalam agama kita. Nah, terkait dengan peran ganda di satu sisi seorang ibu menjadi wanita karir, ini tentu kan yang diperlukan sebenarnya adalah manajerial waktu. Ya, kapan dia harus bekerja, kapan dia harus mengurus anak, menjadi ibu, bahkan di satu sisi kapan dia harus menjadi seorang istri bagi suaminya. Iya, benar. Kapan dia menjadi seorang anak bagi kedua orang tuanya, kapan dia menjadi seorang menantu bagi mertuanya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang terpenting manajerial waktu kita, ya, sehingga tugas-tugas kita itu tidak terbengkalai. Ya, tugas-tugas kita tidak terbengkalai, kita komunikasikan dengan baik kepada pasangan hidup kita, suami, pada saat misalnya ada kewajiban kita yang belum bisa ditunaikan secara maksimal, ya mudah-mudahan itu bisa berjalan secara baik. Oke, baik Ustadz. Kan akan ada di masa di mana istri dan suami itu punya pandangan yang berbeda dalam cara membesarkan anak kayak gitu. Belum lagi ada campur tangan orang tua, mertua gitu. Nah, kalau dalam ini kan common ya Ustaz, saya sering dengar apalagi di sosial media kayak gitu, ada yang berkeluh kesah, ini saya maunya nyekolahin anak ke sini tapi mertua pengennya ke sini kayak gitu. Nah, kalau konteksnya seperti itu untuk mengutamakan pendapatnya gimana Ustaz? Kalau terkait dengan gesekan kepentingan ya di dalam rumah tangga, siapa yang harus kita jadikan sebagai pedoman? Ini kan sebenarnya Allah sudah tegaskan di dalam surat An-Nisa ya,
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd. Jadi laki-laki itu adalah qawwam, ya, leadernya, ya. Wanita, para istri, ya, sehingga yang harus kita ikut adalah ya sebagai kepala rumah tangga ini, ya, sebab istri itu tugasnya sebagai partner dari suami. Teman-teman, semoga topik hari ini bermanfaat buat teman-teman. Saya Alfian, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.